Terus background-nya. Yes ya Prof. Ya Randy. Ya, baik. Randu. Sudah sampai pada bab 3. Sudah banyak yang mengirim. Yang belum mengirim mau jadi mengirim boleh besok dulu. Oke, kita mulai. Jadi ini Rando LD Pak. bab Randu 3. LG. Ngawur. Penelitian. Randy Aldo. Jadi bab 3 itu mengenai metodologi penelitian. Isinya antara lain sudah saya kirim itu waktu dan tempat penelitian. Ya. Waktu dan tempat penelitian, kemudian bisa subjek penelitiannya, jenis penelitiannya, variabel penelitiannya, instrumen penelitiannya, dan teknik analisis data. Yang sudah ngirim ini adalah Siti Salma. Yo, Siti Salma, yo. Siti Salma itu eksperimen. Siti Salma ada, siap? Eksperimen kayaknya. Itu tapi sepertinya punya saya juga belum lengkap Prof, masih Nggak iya masalah. bab 3-nya masih seadanya. Ya, nggak apa-apa. Bab 3 Anda bisa presentasi di sini ya? Sebentar. Ya. Udah enggak apa-apa teh. Itu ada tempat. Ya, kalau bisa saya keluar dulu, silakan. Ya. Ambil dulu, terus share screen, klik, baru Ini ya, ini saya pakai HP, nggak apa-apa ya Prof? Oh, nggak apa-apa, HP bisa. Bentar. Iya Prof, saya coba. Ya. Iya, bagus Salma. Ya, bagus. Ya, itu udah stop. Ya, bagus. Jadi tempat dan waktu penelitian tempatnya Anda mau di mana? SMA? SMA 6 Kota Bogor Prof. Oh, ya. Alamatnya Jalan ya itu. Ya. Jalan Walet nomor 13. Ya, terus itu jadwalnya sudah itu. Seminar proposal Anda nanti dijadwal dari prodi atau seminar. Jadi nanti kalau proposalnya sudah jadi, ada waktu pendaftaran seminar, daftar saja. Pengen gede yang aku. Terus nanti tulis di situ, terus nanti penyusunan instrumen itu setelah seminar, Mbak. Setelah seminar, jadi Anda cantum di Januari minggu kedua, atau tergantung seminarnya. Nanti pokoknya urutannya setelah seminar, perbaikan proposal, penyusunan instrumen, bervalidasi, terus baru dipakai. Nanti pergerakan sudah jadwalnya sudah ada, nanti kita sesuaikan. Subjek penelitiannya adalah anak-anak itu ya kuliah sementara itu. Jenis penelitiannya adalah penelitian eksperimen Prof. Eksperimen, ya oke. Variabel penelitian ya, terus variabel penelitiannya, instrumen penelitiannya sudah ada, untuk pembelajarannya ya bagus, untuk datanya angket nanti ditambah apa, tes prestasi belajar. Belum ini Prof, untuk namanya pengambilan datanya angket, observasi, tes tertulis, dan wawancara. Ya, itu nanti kalau ditanya instrumennya, observasi itu ada lembar observasi, itu tekniknya ya. Jadi kalau instrumennya observasi ya lembar observasi. Terus Yang tes ada prestasi belajar, tes tertulisnya itu tes Ini aja prestasi atasnya. belajar. Wawancara Anda Sini aja. instrumennya adalah lembar atau panduan wawancara. Sini aja. Gitu ya. Oh iya Prof. Ya, terus tes
teknik analisis data itu Anda kalau desainnya itu Aku ngerekam Anda nih. buat desainnya itu dimunculkan, nah itu nanti akan menggunakan namanya ANAVA, bisa ANAVA. Ya, Anda tulis ANAVA berapa jalan? Itu 2 jalan, 2 kali 2 Gak bisa lah. kali Ngawur. 2. Bisa. Oke, terus itu jadi teknik analisis datanya Anda nanti baca, karena ini kuantitatif Anda menggunakan statistiknya biasanya menggunakan ANAVA itu. Nah, di sana ANAVA itu ada syarat-syaratnya, ada normalitas, ada homogenitas dan sebagainya. Ya, sementara itu Anda nanti tambah, nanti dikumpulkan jadi satu. Jadi ini nanti bab 1, 2, 3 jadi satu, dikumpul akhir. Ya, oke. Ada pertanyaan silakan si. Izin bertanya, Prof. Untuk pemilihan teknik analisis datanya itu tadi menggunakan ANOVA 2 jalan atau 1 jalan yang seperti itu di statistik itu kita bebas memilih atau berdasarkan apa ya, Prof, baiknya? Berdasarkan desainnya ada desain faktorial itu, Pak. Anda buat desain faktorial. Desain faktorialnya itu kan Anda sudah punya, ya toh? Itu Iya, kan Prof. Pembelajarannya 2, jadi 2, terus ditinjau dari moderatornya 2, jadi 2 kali 2. Kenapa 2 kali 2 itu 2 itu Anda buat rancangannya, desainnya kan 2 itu yang pembelajarannya kan 2 kolom. Terus ditinjau dari apa? Ditinjau dari apa? Kemampuan menalar siswa. Nah, kemampuan menalar siswa itu kan tinggi rendah, berarti 2. Jadi ANAVA 2 kali 2 gitu. Oh Ya. gitu. Nah, nanti Anda baca statistiknya di situ ada. Dua caranya mengolah ada. Apalagi? Berarti untuk penulisan teknik analisis data ini termasuk cara menghitungnya gitu ya, Prof, ya? Betul, menganalisis data. Jadi urutannya gitu dari teknik ANAVA ini ya, Prof? Ya, betul. Jadi bukan uji hipotesisnya. Itu kan gunakan uji hipotesisnya. Jadi sebenarnya hitungan itu untuk menguji hipotesis, karena Anda kan menghipotesiskan ini, maka perlu diuji. Ujinya adalah uji hipotesis. Itu ya analisis datanya itu menggunakan ANAVA 2 jalan, 2 kali 2. Itu diuraikan di situ. Ya. Kalau itu sudah jelas. Statistik masih kan nggak yang ANAVA 2 jalan, bingung di lapangan mengolahnya. Itu. Apalagi? Baik ya. Sudah, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, monggo silakan. Nanti diteruskan. Bagus. Yang lain coba saya mau lihat. Yang lain. Siti Salma, oke. Ini Rania lah, Mbak Rania. Rania. Ya, Prof. Saya juga enggak deh, pakai laptop aja. Boleh pakai laptop. Cepatlah pulang ke Indonesia. Ku sudah tak tahan ingin jumpa. Itu. Ini juga saya bab 3-nya belum jadi sepenuhnya gitu, Prof. Nggak apa-apa, sedapatnya. Sampai di mana enggak? Lagu kangen band itu. Bab 3 ya. Bisa sharing, bisa ya. Diangkat saja ke bab 3 ya. Mengapa Ya, bab 3 belum. Terus. Baru ini, Prof. Ya, enggak apa-apa. judulnya? Diberi judul. Nah, di bab 3 metodologi penelitian gitu ya. Nanti aja kalau enggak sekarang. Bab 3 metodologi penelitian. Pasti sama aku. Tempat dan waktu sudah oke. Ya. Bab 3 ini nganggur. Bab 3 metodologi di bawah. Di enter. Nah, beri tempat dan waktu. Bisa. Ya, titik. Ya,
tempat dan waktu penelitian oke. Terus jadwalnya sudah ancer-ancer. Ini contohnya seminar November. November tuh seminar kan antri kadang-kadang bener. Terus setelah seminar penyusunan instrumen itu Desember loh Pak, jangan. Nah ini Desember sampai Januari, nah Anda ngapain? Nah itu nanti digeser ya. Penyusunan instrumen setelah seminar, ini konsultasi dengan pembimbing. Jadi penyusunan instrumen itu Anda susun, dikonsultasikan dengan pembimbing karena untuk S1 validasi instrumen itu oleh pembimbing saja. Terus uji coba instrumen ini jangan setelah berikutnya setelah revisi instrumen ya Januari mungkin uji cobanya, baru Februari mulai menggunakan pengumpulan datanya ya. Jadi Desember diisi penyusunan instrumen sampai di revisi, terus Januari diuji cobakan. Nah, belum masuk ya sekolah-sekolahan. Untuk Januari kan mungkin Januarinya akhir gitu ya Prof, yang nunggu. Ya akhir atau awal Februarinya ya pengumpulan datanya oke, mau data iya ya. Jadi ini menganalisis baca itu kan termasuk di bab 3 tapi hasilnya dilaporkan di bab 4. Terus jangan dulu, sekarang jenis penelitiannya eksperimen ya. Boleh. Oke. Iya. Nah, terus nanti tambahin saja seperti punyanya si tadi karisma tadi. Karisma. Sedikit sampai Punya karisma. analisis data atau uji Salma. hipotesis ya. Oke, ada pertanyaan. Nah, itulah ya benar. Diangkat. Nah, terus diangkat terus diangkat. Nah, mulai ini menggunakan ini. Jadi analisis datanya kan menggunakan ini. Nah, ini terus diangkat, Pak. Diangkat, dikelihatkan saja, dikelihatkan saja. Mulai bro. Ya, ini toh. Ini kan ini namanya dua. Ini apa? Tinggi, sedang, rendah. Jadi 2 kali 3. Tinggi, rendah, sedangnya enggak? Ya, kalau 2 kali 2. Kalau ini tinggi, sedang, rendah berarti 2 kali 3. Kalau tinggi, rendah berarti 2 kali 2. Gitu. Terus nanti kalau membuat ANAFA nanti di secara statistik dibuat huruf-huruf. Jadi huruf. Nanti kalau sudah dianapakan dibuat huruf. Ini misalnya diberi huruf A. Nah, A berarti ini A1, A2. Ini B. Ini B1, B2 itu. Diberi simbol. Nah, terus ini A-nya ditaruh di sini boleh. Jadi A di sini A di sini A1, A2. Ini B, B1, B2. Nah, gitu. Jadi kolom itu nanti isinya A1, B1. A1, B2. Terus di sel-sel ini. Tahu ya maksudnya ya? Nanti hanya ditaruh di sini A, terus ada A1, A2. Ini B, B1, B2. Nanti dibaca statistiknya. Ada pertanyaan? Belum ada Ya, sih, Prof. Cuman ini Ya, yang bagus. Ya. apa namanya, untuk yang subjek penelitian itu ditulis kayak cuman subjeknya adalah peserta didik itu aja atau dikasih Dan penjelasan? nanti subjeknya itu ya peserta didik itu nanti misalnya pengambilan sampel, diteruskan di pengambilan sampelnya subjeknya itu kan SMA, nanti misalnya kelas berapa, SMA kelas 2, nah di sana terus diteruskan jadi pengambilan sampel, nanti akan diambil 2 kelas gitu loh, 1 kelas dijadikan kelas eksperimen, 1 kelas kontrol, atau 2-nya namanya kelas eksperimen. Jadi dibalikan 2 kelas,
nanti akan ditentukan dengan misalnya undian dengan pengambilan cara acak. Nah, namanya itu pengambilan sampel. Ya, itu dibaca terus misalnya di sana ada SMA Sultan Aulia itu Anda ngambil kelas 10 misalnya ya Mbak. Kelas 10 ya misalnya. Nah, kelas 10 itu ada berapa kelas di sana? Nanti dilihat. Mau diambil 2 kelas saja. Kelas 2 kelas, kamar caranya diundi aja. Kalau dalam membagi kelas dulu SMA itu diratakan gitu, tidak diurutkan pinter bodoh-bodoh dah. Ratakan itu diambil secara acak. Nah, kalau punyanya hanya 2 kelas, ya boleh. Sama Sultan Aulia itu hanya 2 kelas, jadi ambil semua dapat 1 kelas eksperimen 1 kontrol. Gitu. Oh itu, ya itu namanya pengambilan sampel secara tidak secara acak, tapi sesuai tujuan. Tujuannya hanya menggunakan 2. Itu nanti di pengambilan sampel dan populasi. Nanti Anda baca statistiknya. Kan Anda dapat statistiknya. Silakan bertanya lagi. Apa lagi? Belum ada lagi sih, Prof. Ya, belum ada lagi. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Yang lain siapa ini? Belum ada, Maco. Taskia itu masih yang lama. Masih Prof, itu masih bab 2. Oh ya, bab 3-nya belum karena ya. Nah, Oke, kalau begitu saya ambil yang bab 3 tadi. Anda boleh bertanya. Nah, ini variabel sudah kemarin. Instrumennya sudah, teknik analisisnya data sudah variabel sudah, semuanya sudah, instrumennya sudah, itu instrumennya harus valid, reliable dan itu ya. Terus itu dalam menyusun instrumen itu ada namanya uji instrumen. Nah, uji instrumen Anda di situ sudah saya kirimi instrumen, Anda buka instrumen di HP Anda, instrumen penelitian ada atau di situ? Belum dikirim. Sudah menerima kiriman yang ada bab 3 instrumen itu sudah. Belum ada, Prof, seperti itu. Belum lah. Coba saya lihat. Yang terakhir yang bab 3 ini metodologi penelitian yang ada juga sih, Prof, ada membahas instrumennya. Nah, ya itu. Angket, jenis dan bentuk angket. Terus sekarang angket caranya kemarin yang sudah gambarannya tadi tidak persis tidak apa-apa. Tapi cara membuat angket sudah ya. Sekarang tes, coba kita lihat tes. Itu ada aktivitas olahraga. Itu ini saya ngambilnya di Methoven, daring Methoven C, iya. Bab 3 metodologi, iya. Coba kita lihat sama dengan di sini. Ya, coba sekarang membuat tes itu sedikit belum, baru instrumen. Nah, kalau membuat tes itu ya kita buat kisi-kisi dulu, sama dengan membuat angket itu. Kisi-kisi. Kita lihat
akan membuat instrumen ya sudah saya carikan instrumen penelitiannya. Iya. Ada tes prestasi, ini contoh, ada tes psikologi, tes verbal, ada tes inteligensi, ada tes diagnosis, ada tes kemampuan berpikir kritis, ada tes kemampuan analisis, ada tes kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ya. Itu ada tergantung dari apa data yang mau diambil. Data yang mau diambil dibuatkan namanya instrumen. Tadi kalau wawancara ya tadi ada pedoman wawancara, tapi ini tes prestasi. Dari ini ada pertanyaan dulu, nggak ada ya. Anda pakai apa gitu. Ini contoh. Nah, misalnya kita ambil tes prestasi atau hasil belajar. Nah, tes ini berkaitan erat dengan proses pembelajaran. Setelah pembelajaran itu kan kita mau melihat hasilnya seperti apa ya. Nah, biasanya tes prestasi belajar itu dibuat oleh peneliti sendiri karena sesuai dengan tujuan yang akan disampaikan. Jadi nanti tes itu harus memenuhi validitas, reliabilitas, dan objektivitas atau linearitas dan sebagainya. Apa? Validitas, reliabilitas ini yang pokok yang ini. Jadi reliable dan valid gitu. Nah, tesnya itu banyak. Ada tes prestasi belajar itu bisa berbentuk isi, uraian boleh, bisa berbentuk jawaban singkat, bisa isian, bisa multiple choice, bisa menjodohkan, matching, bisa benar salah, dan sebagainya. Anda mau buat yang mana? Anda mau buat yang mana? Jadi jenis tesnya Anda tentukan, jadi tes prestasi belajar, dan tes kemampuan berpikir, tes kemampuan menalar, tadi ada yang itu sih. Ini ada pertanyaan. Nah, kita beri contoh dulu yang pilihan ganda, yang sering digunakan. Pilihan ganda. Ya. Tes pilihan ganda itu ada beberapa bagian. Pertama itu pokok persoalan. Jadi kalau membuat tes itu ada pokok persoalannya, itu namanya STEM bahasa Inggrisnya. Setelah ada pokok persoalan, kemudian diberi pilihan jawaban, alternatif jawaban atau option pilihannya. Itu. Terus ditentukan satu jawaban yang benar. Satu jawaban benar, yang lain sebagai distraktor, pengecoh.
strukturnya, bagi apa susunannya. Jadi ada pokok bahasanya, ada pokok persoalannya, ada alternatif jawabannya, dipilih yang benar satu, terus yang lain sebagai distraktor. Nah, saran untuk menyusun tes pilihan ganda, kalimat soalnya itu harus jelas dan tegas. Pernyataannya dalam bentuk kalimat positif, jangan yang negatif. Jadi maksudnya gini, jawaban soal di bawah ini adalah salah kecuali, itu namanya negatif. Salah kok dikemukakan. Dibuat yang positif, artinya udah tahu lah positif itu pemikirannya supaya positif. Distraktor harus seimbang. Seimbang itu artinya membuat soal itu harus diberi jawaban, pilihan jawabannya seimbang. Contohnya begini, misalnya juara tinju dunia yang dimiliki Indonesia pada kelas bulu, misalnya Chris John, Mbah Marijan, Mbah Marijan lawan Chris John, Tukul, itulah itu tidak seimbang. Ya, petinju ya misalnya Chris John ya Ar-Rahman misalnya, alias Pikal misalnya kan sih ada petinju. Jadi membuat distraktor pengecoh itu ya harus seimbang supaya tidak terlalu mudah. Jangan seperti ini kuis di TV itu. Kuis di TV itu jawabannya sudah secara gamblang itu sudah ditundukkan kadang-kadang. Itu namanya bukan kuis, itu memang ya untuk main-main saja. Jadi itu distraktor. Setiap item berdiri sendiri, setiap soal itu berdiri sendiri. Jangan sampai begini. Menurut soal nomor 10, maka jawaban soal berikut adalah, itu tidak boleh. Ya nanti kalau jawaban nomor 10 sudah benar, kalau tidak ya ganggu. Panjang kalimat setiap item harus seimbang. Jadi soalnya ada yang pendek, ada yang dimaksud dengan, nah itu tidak bagus. Misalnya ada persoalan dulu. Soalan dulu dibuat, baru dibuat. Jadi panjang kalimat setiap item kok kan seimbang. Kadang-kadang gunakan titik-titik pada akhir kalimat dan sebagainya, itu saran ya untuk membuat tes. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau hasil belajar menurut belum itu kan ada aspek kognitif, psikomotorik, afektif. Hasil belajar menurut kurikulum 13 itu bukan aspek kognitif, tapi disebut pengetahuan. Terus afektifnya, psikomotoriknya keterampilan. Aspek artinya disebut sikap. Jadi kalau Anda nanti membuat ini, itu hasil belajar menurut kurikulum 13 itu ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ini kalau menurut belum kognitif, psikomotorik, afektif. Nah ini contoh sosok dibuat ini. Jadi kalau membuat tes, Anda buat kisi-kisi dulu. Kisi-kisi. Pokok bahasanya apa? Kan itu ada indikator yang mau dicapai. Nah, indikator. Nah, itu. Misalnya ini aspek kognitif, pengetahuan. Nah, itu kan dibentuk kognitif itu C, kognitif. Maka Anda harus membuat
pokok bahasan apa misalnya misalnya salah satu Anda tadi si Siti Salma tadi. Siti Salma itu mau ngangkat apa pokok bahasanya apa? Mata apa? Subjek maternya, bahan ajarnya apa Mas? Belum kepikir. Untuk materi fisikanya belum, Prof. Oh, belum lah ya. Rencananya kira-kira apa yang cocok dengan apa si Rania tadi kan menggunakan itu apa media itu. Nah, mulai sekarang sudah dipikirkan. Maka sesuai dengan tadi jadwal pokok bahasan di kelas berapa itu jatuh bulan apa. Kalau meliti bulan Januari, pokok bahasan yang dipilih itu harus sesuai juga. Nah ini misalnya, ini belum mikir ya, si Salma apa kira-kira kesenanganmu apa? Mata pelajaran apa? Pokok bahasan apa? Belum. Pilih aja, nanti berubah tidak apa-apa. Rani apa? Misalnya gelombang gitu, Prof. Gelombang ya, gelombang itu aja banyak ya. Gelombang itu ada gelombang mekanis, ada gelombang elektromagnet misalnya. Atau gelombang itu nanti batasi lah. Itu kan ada pokok bahasan. Jadi misalnya gelombang pokok bahasanya apa? Gelombang transversal. Nah, misalnya gitu, gelombang transversal. Gelombang transversal harusnya ada indikatornya. Apa? Atau gelombang saja misalnya. Siswa dapat menyebutkan beberapa jenis gelombang, itu kan itu indikatornya itu. Nanti terus Anda buat itu C masuk C1, C2, C3, C4, C5 atau C6 gitu. C1 itu apa? Sudah baca belum? Belum. C1 itu apa? Pengetahuan. Pengetahuan. C2 apa? Ya hampir sama. Pengetahuan satunya apa? Ya, tawannya pengetahuannya apa toh? Pemahaman, ya pinter. Itu jadi C3 itu penerapan aplikasi. C4 analisis. C5 sintesis, itu diganti boleh salah satu itu namanya evaluasi itu diganti create. Kan sekarang berubah create, ada create-nya, namanya create. Nah, analisisnya bisa diganti evaluasi. Nanti menurut teorinya. Sekarang belum itu kan 6 tapi ada create-nya, kreasi. Nah, nanti contohnya begini. Misalnya, kalau hanya menyebutkan itu mesti C1, C2. Tapi bisa menghitung, misalnya siswa dapat menghitung frekuensi atau dapat menghubungkan antara frekuensi dan panjang gelombang misalnya. Itu mesti aplikasi misalnya. Dan dilihat. Nanti dapat soal itu tidak C1 semua, C2 tapi diratakan. Ada yang C3, ada yang C4, ada yang... Terus itu dijumlah. Kalau misalnya si
Rania tadi kan pakai animasi ya, nama saya media. Si Siti Salma itu pembelajarannya apa? Rupanya. Metode Prof, metode pembelajaran. Kayak apa? Metode tugas dan diskusi. Oh lah, tugas diskusi. Ya. Misalnya kalau metodenya eksperimen, mesti banyak yang daerah sini. Tugas diskusi ya, mungkin banyak yang di sini. Maka ini saya contoh, misalnya 15%, dan ini 15, 25, ini ada 25, ini ada 10 misalnya. Itu sudah direncanakan. Jadi karena ya, hafalannya kan sedikit, ada perhitungannya dan sebagainya. Maka ini tugas dan sebagainya itu Anda ini, jadi mungkin persentasenya seimbang. Catatan untuk satu TPK dibuat minimal 2 item tes. Maksudnya apa? Untuk uji coba. Untuk kalau satu di drop karena jelek, bisa dipakai yang satu. Nah, jadi kalau membuat ini jumlahnya berapa? Minimal 2 ya, satu TPK. Nanti kan ada TPK 1, 2, 3 yang dilihat TPK-nya. Itu cara membuat. Jadi nanti Anda akan membaca-baca gitu, dilatih membuat. Ya, oke, ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan ini baru dibuat tadi. Oke, silahkan bertanya dulu. Nah, kalau yang keterampilan itu bisa pakai kisi-kisinya ada ini. Isinya boleh. Atau nanti Anda amati keterampilannya pakai panduan pengamatan untuk keterampilan. Untuk sikap ilmiah juga begitu. Kalau mau diamati. Nah, boleh satu saja yang pengetahuan tok ya boleh. Misalnya si Rania itu kan pakai media apa Rania? Media teknologi informasi, Prof. Ya, dan teknologi informasi yang dibandingkan dengan Dalam bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Inggris. Oke, nah karena itu pakai teknologi informasi itu mengukur keterampilannya kan sulit. Maka itu Anda misalnya si Rania hanya menghitung pengetahuannya saja. Karena apa? Karena untuk melihat keterampilan dan sikapnya itu kan sulit. Misalnya sikap ilmiah yang diteliti misalnya cermat, jujur, disiplin kan melihatnya sulit. Maka alasannya itu yang diukur hasil belajarnya hanya pengetahuan misalnya. Tapi ada alasannya. Kalau diskusi itu sikap mesti diukur, diamati diskusi itu. Atau dia menghargai pendapat orang lain atau tidak, nanti dibuat sikap yang kalau diskusi itu sikapnya apa? Yaitu berani mengungkapkan pendapat. Itu sikap berani mengungkapkan pendapat. Menghargai pendapat orang lain. Kadang-kadang kalau diskusi ada yang ngeyel. Kalau tidak sesuai dengan pendapat saya kan tidak benar. Nah itu namanya mengukur sikap. Nah, sekarang kita lihat validitas dan reliabilitas. Jadi kalau menghitung validitas dan reliabilitas itu ada 2.
validitas isi dan validitas konstruk bangunannya. Jadi ada menghitung validitas instrumen itu, ada validitas isi dan instrumen. Kalau isi itu dibuat kisi-kisi tadi, instrumen dibuat kisi dikonsultasikan dengan pembimbing atau S1. Itu melihat isinya ya. Nah, kalau melihat konstruknya itu jadi validitas isi, konstruk Anda S1 hanya 2 aja. Validitas isi dan konstruk. Isinya itu dibuat kisi-kisi, dikonsultasikan dengan pembimbing. Nah, konstruknya ini disusun terus diteskan. Ini diteskan secara empirik. Secara empirik itu artinya secara pengalaman. Diteskan pada siswa. Itu melihat validitas konstruk bangunannya. Jadi membuat tesnya itu bangunannya benar mau salah itu pas, bukan salah, tapi tempat atau tidak, sahih atau tidak, itu namanya validitas konstruk ya. Nah, itu cara empirik. Empirik artinya dicobakan pada anak itu cara empirik. Tes tadi. Maka dalam uji coba memilih tempat uji coba. Jadi misalnya di kelasnya tadi siapa? Salma itu ada beberapa kelas. Nah, atau ambil tempat uji coba itu sekolah lain. Kenapa sekolah lain? Harus sekolah yang lain. Sekolah lain itu harus se-level, setingkat, dan supaya tidak bocor gitu gampangannya. Kalau dalam satu sekolah bocor, tapi ini kan daring kan tidak berhubungan. Nah itu. Kalau luring itu meteskan, misalnya ya 10 kelas diambil 2 kelas untuk pembelajaran, 1 kelas untuk dicoba. Tapi kalau untuk secara luring itu bahaya, karena anak-anak bisa tanya, itu guru yang baru itu ngetes apa itu. Nah, maka bisa digunakan sekolah lain. Gitu. Oke. Ya itu contohnya. Jadi nanti saya kirim yang sederhana. Yang dihitung selain validitas adalah rehabilitas. Ajegan itu kan ada rumusnya. Tulis rehabilitas. Ada rumusnya. Kemudian ini uji coba instrumen atau tryout. Tryout itu. Nah, dalam uji coba atau tryout instrumen tes, misalnya tes hasil belajar, itu untuk apa? Untuk melihat yang dianalisis itu kesukarannya bagaimana indeksnya, soal yang dibuat itu. Jadi ini membuat soal, namanya soal tes prestasi, dilihat kesukarannya, dilihat daya pembedanya dari soal itu. Dilihat fungsi detraktornya, dilihat rehabilitas keseluruhan tes, jadi dilihat rehabilitas. Jadi dalam analisis item nanti dilihat 1 indeks kesukaran soal atau di item, indeks validitas item, daya pembeda, terus indeks validitas, terus rehabilitas, itu saja untuk S1. Dalam penelitian yang sebenarnya itu. Jadi nanti soal yang sudah jadi, sudah dikonsultasikan pembimbing, nah terus diuji cobakan tes prestasinya itu. Setelah uji coba 1 kelas misalnya, ambil data,
dilihat, dihitung indeks kesukaran item, setiap item dilihat indeks kesukaran itu ada rumusnya ada, daya pembedanya ada rumusnya, terus validitasnya ada rumusnya, terus reliabilitasnya ada rumusnya gitu. Nah, rumusnya ini misalnya untuk kesukaran untuk indeks atau derajat kesukaran itu ngitungnya begini. Jadi ikannya itu BN itu artinya BN jumlah pengikut yang jawab betul. Soal itu tes item itu dihitung yang betul sama. Terus dikali N jumlah keseluruhan. Kalau yang misalnya anaknya 40 misalnya ya, yang menjawab benar itu anak 30. Nah, berarti 30 dibagi 40, 3/4 itu ini masuknya 75%. Masuknya ini item itu dianggap mudah. Tidak apa-apa, mudah. Nanti kalau itu mudah. Kalau ini misalnya indeks kesukaran ya, so Anda buat soal T1 nomor 1 ditaskan pada 40 siswa. Oh, yang jawab itu ternyata 25 orang, 25 bukan 40. Nah, ini jatuhnya di sini. Nah, dianggap sedang. Kalau yang jawab itu sedikit, itu dianggap sukar. Itu ngitungnya begitu. Daya pembedanya ini dihitung, ini daya pembeda itu PA NA minus BB NB, hasilnya B jumlah betul untuk kelompok atas. Jadi di sini untuk membedakan itu artinya daya beda soal itu. Jadi soal itu bisa membedakan antara anak-anak yang pintar dan anak-anak yang kurang pintar. Soal itu harus bisa membedakan. Jadi tidak semua bisa jawab, tapi kalau semua bisa jawab tadi kan namanya mudah ya. Daya pembedanya tidak bedakan. Makanya hitung jumlah kelompok atasnya berapa, jumlah kelompok atas misalnya dari 40 tadi diambil kelompok atasnya berapa, misalnya 15, kelompok bawahnya 15, terus dihitung yang jawab kelompok atas yang benar dikali 15 dikurangi yang jawab kelompok bawah benar dibagi 15. Nah, itu berapa? Nanti ada. Nah, ini kalau yang membedakannya itu kan kelihatan di situ hasilnya. Oh, itu mudah, ada kriterianya. Oh, ini tidak, daya bedanya kurang karena tidak bisa membedakan antara kelompok atas dan kelompok bawah. Ada indeks validitas itu ada rumusnya. Jadi Anda nanti jasa ngitung itu tinggal masukkan bagian statistik juga boleh, pesankan juga boleh. Yang ngitung statistik, tukang statistik itu dihitung sendiri bagus. Kalau tidak sempat ya dititipkan, saya tolong dihitungkan ini indeks validitasnya, indeks variannya, nanti dibuat. Nah, ini fungsi distraktor ini nggak usah, ini reliabilitas rumusnya sudah ini. Orang pengolah data itu sudah ngerti rumusnya, ini tinggal masukkan. Misalnya Anda menggunakan SPSS aplikasinya atau Minitab, tinggal masukkan di situ. Nah, itu contoh. Nah, ini contoh ini kalau koreksi sendiri ya. Oke. Ada pertanyaan? Itu uji coba. Jadi sebelum penelitian. Nanti misalnya Anda setelah
data diolah pakai apa itu sudah ada rumusnya, tinggal Anda masukkan. Sekarang itu tambah, artinya tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu waktu saya masih kecil, masih sekolah itu ngitung sendiri pakai kalkulator. Sekarang pakai aplikasi sudah ada statistiknya. Silakan kalau ada pertanyaan, itu gambaran. Jadi ada gambaran, maka Anda baca-baca. Silakan gambaran itu. Jadi tadi kan ada mungkin Gini terus do, tolonglah aku tes do. Mati lampu mana? api kuliah nih tower sejagai ya aku juga cah. Bersama mana? Ayo kampus bareng gue. Enggak tahu emang nggak tahu loh. Serius. Dirimu marah tadi. Tadi dirimu marah gitu kok. Tuh, 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 tuh.
Susah. Juga nih. Oke, metapan kapan? Apa itu ya? Yuh, gak kuat, gak Guys, kampus saya bro. Ini tolong. Ayo bro, ayo.